Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama. Sebelumnya kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Hukumnya belajar ilmu kedokteran dan merawat perawatan kesehatan atau pelayanan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alan teka fil mausu'atin dalam kitab mausu'ah al-fiqhiyati kabangsa fiqhiyah al-kuwaitiyah kabangsa kuwaitiyah. Jadi ini adalah tentang mausu'ah fiqhiyah kuwaitiyah. Jadi di Kuwait itu ada istilahnya itu kumpulan-kumpulan fatwa-fatwa fikih yang sampai sekarang pun biasanya masih bisa digunakan untuk referensi. Itu ada di Maktabah Syamilah itu ada. Teko apa atap bibu? Dawuh atap bibu. Ada dalil seperti ini. Atap bibu utawi nambani pelayanan kesehatan ta'alluman saking arah belajare iku min furudul kifayati setengah saking pira-pira fardhu kifayah. Jadi belajar ilmu tentang kedokteran atau kesehatan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Seperti ilmu kesehatan yang berkaitan dengan kedokteran itu ya ilmu biologi, ilmu pengetahuan alam. Jadi kalau tentang obatnya berarti tentang kimia dan seterusnya. Fayajibu mongko wajib apa ayat awafaro yang tahu jadi tumpah-tumpah fi biladil muslimin yang dalam pira-pira negarane pira-pira Islam. Tumpah-tumpah sapa man wong ya arifu kang ngawuri sapa man usul hirfati tibi ing pira-pira dasare penggawean kesehatan atau kedokteran. Karena itu merupakan dari fardu kifayah, maka wajib di negara-negara Islam harus ada orang yang mengetahui tentang dasar-dasar ilmu kesehatan, kedokteran. Jadi penting sekali mulai dari sekarang belajar ilmu IPA, yaitu kimia, itu penting sekali. Dan itu dilihat dari segi apa yang dipelajari ya tidak berhubungan dengan agama, berhubungan dengan dunia. Tapi kalau dilihat dari sisi lebih jauh lagi, ini penting. Oke, lanjut. Hukum syar'i. Al-hukmu utawi hukum syar'i kang bangsa syar'i firi ayatin dalam ngrekso asihati kang bangsa kesehatan. Watat bipilan nambani iku muzawalatu ilakhirihi, dawuh muzawalatu ilakhirihi. Hukum-hukum syar'i dalam pelayanan kesehatan dan pengobat ini yang pertama. Al-awalu utawi kang kawitan iku muzawalatu tibi utawi nandangi pengobatan iku fal aslu mangko utawi dasar fi dalam muzawalatu tib apa iku alibahatu wenang. Jadi melakukan pelayanan kesehatan secara hukum dasar itu adalah mubah. Jadi nggak wajib, nggak sunnah, ya mubah. Karena yang dipelajari adalah berkaitan dengan dunia. Obat itu kan dunia. Itu hukum asal, hukum dasar. Nah, lebih jauh lagi ini. Waqat yasiru lan kadang dadi apa muzawalatu tib, jadi iku manduban dan sunahaken. Tapi suatu saat itu bisa disunahkan idak tarona ing dalam nalikane bebarengan apa muzawalatu tib biniyati ta'asi kelawan niat ngalap tulodo bin Nabi kelan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalap tulodo fi taujihi ing dalam oleh madhepaken kanjeng Nabi li takdibin asi maring nambani menungso. Terkadang bisa menjadi sunnah ketika di situ disertai dengan niat baik. Niat untuk mencontoh kanjeng Nabi, yang mana kanjeng Nabi pun itu juga mengarahkan sahabatnya untuk mengobati manusia. Nah, ada ya, kanjeng Nabi itu menyuruh untuk mengobati seseorang. Nah, ada nanti ceritanya. Atau diniati seperti ini. Au nawa utawa niat sapa wong naf'al muslimina ing aweh kemanfaatan ing pira-pira wong Islam. Mengapa lidukhulihi krono oleh manjing muzawalatu tib fi mithli qouli ta'ala ing dalem padane dawuh Allah Ta'ala rupane dawuh waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Atau niat memberikan kemanfaatan kepada orang-orang muslim karena memberikan kemanfaatan kepada orang muslim ini yang berkaitan dengan kedokteran itu adalah masuk pada dawuhnya Gusti Allah ini waman utai sapane wong iku ahyaha lamun nguripaken sapa man ing nafsu itu nyawa faka'an nama ahya mengko kaya angin pestine nguripaken sapa man anasa ing manungsa jaman halis kabehane
Barang siapa menghidupkan satu nyawa saja, maka dia seperti halnya menghidupkan semua manusia. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu punya semangat, ini sebenarnya dalil ini kan adalah dalil tidak boleh membunuh. Nah, akhirnya kalau tidak membunuh kan, misalkan seseorang itu, satu orang punya semangat menghidupkan satu manusia, tidak punya semangat untuk membunuh orang. Coba ini kalau satu orang punya semangat seperti itu. Ya kalau semua orang seperti itu. Nah maka kan kelestarian kehidupan itu kan akan terus berjalan, kan seperti itu. Termasuk mengobati. Tuh. Masuk dalam contohnya Gusti Allah Ta'ala, wadi fiman lan masuk ing dalam hadis kang rupa niki man. Man utai sapane wong iku istatu alamun kuwasa sapa man. Mingkum hale kang tetep yakin sira kabeh. Kuwasa ayang fa yen ta manfaat sapa man akhahu. Akhahu ing sedulure man fa yang fa mongko becik aweh manfaat sapa man ing akhah. Barang siapa mampu untuk memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, maka ya berikanlah kemanfaatan. Termasuk memberikan kemanfaatan adalah apa? Pelayanan kesehatan atau mengobati. Nah, kalau diniati seperti ini, kelihatannya obat itu kelihatannya adalah dunia, dari tumbuh-tumbuhan, dari lab, itu kelihatannya dunia. Tapi kalau diniati, wah saya belajar ini biar saya bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Oh bagus itu, sunnah itu. Tidak hanya ilmu kesehatan saja, ilmu yang lain itu kalau diniati misalkan matematika, biar bisa menghitung waktu sholat, oh menjadi bagus itu. Yang selanjutnya, idza ta'ayyana ing dalem nalikane dadi fardhu ain, utawa idza ta'ayyana ing dalem nalikane dadi tertentu atau fardhu ain sapa sasun awawan sing adami wujudi ghairihi krana ora anane wujude liyane syakhs au ta'aqada utawa dadi kebundelan sapa syakhs fataku mongko ana apa muzawalatuhu nandangi tip atau kesehatan iku wajibatan kang wajib. Ketika seseorang itu menjadi tertentu untuk melakukan praktek kesehatan atau pelayanan kesehatan, mungkin karena tidak ada yang lain yang bisa, atau mungkin ya bagi dia itu sudah menjadi profesinya, ya maka menjadi wajib bagi dia melakukan pelayanan kesehatan atau mengobati. Jadi kalau ini berkaitan dengan fardu kifayah kan kalau dilakukan oleh satu orang dari suatu daerah itu kan cukup. Tapi kalau sudah tidak ada yang lain yang bisa hanya dia, ya berarti bagi dia itu hukumnya adalah wajib. Fardu ain maksudnya. Bukan fardu kifayah lagi. Fardu ain bagi orang yang bisa. Bagi orang yang memiliki ilmu kesehatan. Nah, kalau sudah tidak ada yang lain. Lanjut. Di sini dikuatkan dengan dalil lagi. Waya dulu lan nuduhaken idzalika maring mengkono-mengkono kabeh mau. Nuduhaken apa ma hadis. Rawa kang ngriwayataken ing mas sapa rajulun wong lanang minal ansori kang tetep saking sahabat Ansor. Jadi semuanya itu tadi dikuatkan dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Tidak disebutkan namanya. Ini dalam ilmu hadis namanya mubham. Itu disamarkan, disensor namanya siapa. Kok lah dawa sapa rajul ing dawa ada nyambangi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyambangi rajulan ing lanang, bihi kang iku tetep keduwene, bihi kang iku tetep kelawan rajul jarhun utawi catu. Suatu saat Rasulullah itu nyambang, ya besuk orang laki-laki yang sakit karena adanya punya luka. Kemudian faqala li dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah dawa ing seperti ini. Ud'u lahu tabiba bani fulan. Ud'u ngundang sapa sira kabeh lahu keduwene rajulan bi jarhun iki tabiba bani fulanin ing doktere saking bani fulan. Wahai para sahabat, panggillah untuk laki-laki ini dokter dari bani fulan. Kala nuli dawuh sapa rajulun min al-ansar ing dawu fada'ahu. Fada'ahu nuli ngundang sapa sahabat ing tabib. Fajaan nuli teko sapa tabib. Kemudian para sahabat pun mengundang atau memanggil dokter tersebut. Nah, datanglah dokter tersebut. Faqalu li dawu sapa sahabat. Kemudian sahabat masih bertanya-tanya. Ing dawu ya Rasulullah. He Rasulullah. Wayuhni, apa to nyukupi apa adawa utombo syai'an siji-wiji. Kemudian para sahabat itu bertanya, apakah obat itu bisa mencukupi? Ini kalau dianalisis itu bagus. Bahwasanya sahabat itu punya akidah yang bisa menyembuhkan kan Gusti Allah. Tapi sementara Rasul kok mengundang dokter seakan-akan kok melibatkan penyembuhan itu kepada manusia. Nah, kemudian
Para sahabat bertanya, loh, dokter dan obat itu bisa toh? Padahal kan yang menyembuhkan kan Gusti Allah. Ini kan sering ya kita itu seperti itu, seakan-akan pasrah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah seperti ini. Faqala subhanallah. Faqala lidawus wa kajinatu ing dawus subhanallah. Mohon nyuciakan sapa ingsun kelawan maha suci ini Gusti Allah. Wal anzalallahu ora nurunaken sapa Allah Gusti Allah mindain ing penyakit fil ardi kang tetep ing dalem bumi illa ja'ala angin dadiaken sapa Allah lahu keduwene dak syifaan ing obat. Jangan salah. Allah itu menurunkan penyakit di muka bumi ini kecuali Allah juga menjadikan obatnya. Jangan salah. Jadi jangan kita pasrah saja. Jadi kita itu harus mengetahui ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu pengobatan. Karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit juga menjadikan apa? Obatnya. Meskipun obatnya itu sintetis buatan. Tidak herbal alami, tidak sintetis buatan dari lab. Paracetamol itu kan dari lab itu. Dan seterusnya. Jadi akidah itu sudah benar, tapi harus disertai juga dengan usaha-usaha karena kita juga diberi akal untuk belajar ilmu kesehatan dan lain-lain. Nah, begitu. Kemudian kesimpulannya di sini, natijah itu nutawikiku ono natijah atau kesimpulan. Rupane natijah niki yajibu. Yajibu wajib apa mu'alajatu marudul wabai nandangi pira-pira utawa ngobati pira-pira wong kang lara kena wabak fi zamanina ing dalam zaman kita wabak rupane COVID-19 COVID-19. Ma'al daruratil akhdhi dalam syaratane mestine ngalap bi asbabil wiqayati kelawan pira-pira sebab bi asbabil wiqayati kelawan pira-pira sebab ngrekso. Jadi kesimpulannya apa? Wajib mengobati orang-orang yang terkena penyakit COVID-19. Pastinya disertai dengan tindakan preventif. Mungkin dengan pakai APD, alat pelindung diri itu ya, yang kayak astronot itu. Nah, jadi tidak hanya mengobati saja, harus hati-hati juga. Begitu juga orang yang belum terkena harus hati-hati di asbabil wiqayah. Itu dilakukan pengobatan dan semuanya itu dilakukan di ajli tahqiqi haqiqati tawakkuli krana arai nyataaken sejatine pasrah Allah yang atas Gusti Allah taala wa hifdzin nafsi lan ngreksa nyawa utawa awa-awaan. Itu semua dilakukan karena untuk menyempurnakan menyatakan kepasrahan kita kepada Allah. Karena yang namanya pasrah yang benar adalah ketika disertai dengan setelah usaha. Coba kita lihat dari Allah. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahlah dulu. Diskusi dulu bagaimana ini penyakit. Kemudian membuat kebijakan. Baru setelah terjadi suatu kemufakatan, faida azamta fatawakkal ala Allah. Baru setelah terjadi kesepakatan dan usaha lain-lain, baru tawakal. Tidak hanya langsung pasrah, terus bene mati ya bene, tidak bisa. Justru usaha seperti ini untuk menyatakan hakikat tawakal yang benar itu apa? Setelah terjadi apa? Perdebatan panjang, permusyawaratan panjang, rapat, dan seterusnya. Itulah yang baru namanya tawakal yang benar. Dan pastinya untuk menjaganya nyawa. Baik nyawa diri kita sendiri, kalau bagi dokter ya pakai alat pelindung diri itu, dan menjaga nyawa orang lain yang terkena wabah. Lanjut. Wayata ayanu, makna murad. Wayata ayanu lan dadi fardu ain. Apane kifayatan, fardu kifayah ya. Ala kulli tabibin ing atase saben-saben dokter mukhtasin kang tertentu dadi fardhu ain apa al mubadaratu agi-agi ilal auni maring nulungi. Di fardhu kifayah tadi itu akan menjadi fardhu ain bagi setiap dokter spesialis untuk apa? Bergegas menolong orang yang terkena wabah atau mungkin langsung melakukan tindakan-tindakan cepat lah. Orang yang baru datang dari luar kota langsung dikarantina, seperti itu dan seterusnya lah. Atau yang baru sakit langsung dikarantina. Itu. Jadi fardu kifayah yang katanya itu satu atau sebagian cukup dari suatu daerah, itu akan menjadi fardu ain bagi orang yang memiliki atau yang mumpuni dalam ilmu kedokteran. Nah, harus cepat. Nggak usah nunggu perintah.
Wa idza zata lan dalem nalikane dadi luweh utawa tambah apa al hajatu hajate liwujudi jaihatin krana wujude perkara kang rusak atau pandemi. Jaihah itu pandemi. Ya yatahawalu mongko dadi ngalih apa takdibu nambani lil qadiri keduwene wong kang kuwasa alaihi ngatasé takdib ngalih ila fardhi ainin maring fardu ain ma'a akhdi asbabil wiqayati ing dalam sartane ngalap pira-pira sebabe ngreksa. Jadi kemudian ketika hajat itu menjadi semakin bertambah karena wujudnya pandemik, karena wujudnya semakin parah penyakit ini, maka pengobatan itu dilakukan oleh atau berpindah kepada orang yang mampu, tidak hanya dokter spesialis saja, yang mampu siapapun yang punya ilmu kesehatan, guru IPA, nah ini ya, guru kimia, nah, yang punya ilmu kesehatan harus juga ikut andil ketika di situ sudah menjadi sangat parah atau pandemik. Pastinya disertai dengan sebab-sebab penjagaan proteksi diri, preventif, pakai alat pelindung dan seterusnya. Jadi kesimpulannya apa? Orang yang terkena wabak penyakit ini, meskipun virusnya itu virus yang membahayakan, bagi orang yang dokter yang punya mumpuni ilmu kesehatan, tetap harus merawat. Semata-mata untuk apa? Menjaga nyawa orang lain. Tuh. Atau kalau tidak seperti itu, kalau sudah menjadi wabah, siapapun yang punya ilmu kesehatan, nggak usah nunggu perintah, harus juga ikut andil. Pastinya disertai dengan menjaga diri baik-baik. Menarik sekali. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.